Jadi sedikit cerita, dulu waktu TK Saada tuh paling susah namakan ngaji. Jadi karena dulu tuh cita-cita Saada jadi dokter. Jadi dokter. Iya. Jadi ngapain ngaji gitu Nah, ya? ngapain ngaji gitu kan. Nah. Jadi karena Saada anak perempuan, jadi bapak enggak mau pakai marah-marah lah ngajarkan Saada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadza siratun mustaqim walaqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu taqilun hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauha al-yawma bima kuntum takfurun al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kreatif. Ketemu lagi dengan saya Ahmed Maulana di acara Ngopi, ngobrolin prestasi dan inspirasi.
hanya di channel Raja Wali Kreatif. Nah, untuk kali ini agak sedikit berbeda. Biasanya kalau di opening biasanya saya yang membuka, tapi karena kita kedatangan teman ngopi, salah satu qori'ah yang bisa dikatakan yang berbakat sekali, penuh prestasi. Jadi kita minta beliau untuk membuka dengan lantunan ayat suci Al-Quran dengan suara merdunya yang tinggi banget tadi ya. Jadi tanpa panjang lebar langsung kita sambut Kak Ustazah Sa'dah Usman. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat Bang. Oke. Kalau dengar ayat tadi tuh, itu surat apa tadi Kak Sa'dah? Surah Yasin. Surah Yasin ya. Kalau boleh tahu aktivitasnya sekarang apa aja sih Kak Sa'dah? Sekarang ngajar di Pondok Pesantren Munzalan Boarding School dan ngajar di TPA. Wow. Ngajar di pesantren. Masih muda pastinya kan? Usia berapa nih? Usia 23 tahun. 23 tahun udah ngajar di pesantren. Wow. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget ya. Oke, kita kan ngopi nih, ngobrolin prestasi dan inspirasi. Nah, salah satunya prestasi dari Kak Sa'dah. Kita mau tanya-tanya dulu nih, apa aja sih prestasi dari Kak Sa'dah nih? Prestasinya ya di bidang tilawah sih Bang. Tilawah ya. Kalau untuk kelas MTQ daerah nasional itu nama Kak Sa'dah Usman itu udah nggak asing ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Kak Sa'dah ini sahabat kreatif, dia kalau untuk MTQ itu sudah melanglang buana ya. Bisa dikatakan di mana MTQ pasti ada. Gitu Alhamdulillah kan? masih diberi kesempatan. Alhamdulillah. Kalau boleh kita tahu nih Kak Sa'dah, sejak kapan nih belajar ngaji dan sampai pandai gitu? Sa'dah belajar tilawah, terus tilawah itu dari kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Ya, kelas berarti 1 SD. Ngajar ngaji biasa itu di bawah kelas 1 SD lagi? Waktu kelas 1 SD Sa'dah masih Iqra. Cuman karena pengen terinspirasi dari bapak. Bapak kan juga seorang qori. Jadi pengen belajar tilawah, tapi meskipun Sa'dah karena juga keinginan dari hati, ndak ada dari paksaan. Jadi meskipun itu Sa'dah masih Iqra, ayat yang pertama diajarkan bapak itu surah Ali Imran ayat 102. Jadi sistem metode bapak ngajar itu bapak melantunkan Sa'dah ngikut. Jadi sistem hafal. Sistem hafal ya. Jadi mengikuti contoh dari orang tua ya. Beruntung sekali ya dapat orang tua yang memang bisa langsung mengajarkan anaknya. Nah, kalau kita boleh tanya-tanya nih dengan Kak Sa'dah, itu kan sering juga nih ikut di lomba-lomba kayak tilawah, qori, dan barusan yang kemarin juga di Indosiar ya. Ya, alhamdulillah. Dari awal pertama Kak Sa'dah ikut lomba tilawah, lomba ngaji lah kata kita kan. Itu usia berapa tuh? Kalau lomba ngaji, awal lomba ngaji itu kelas 3 SD. Kelas 3 ya? Ya, kelas 3. Kelas 3 SD itu enggak langsung tilawah Bang, tapi ikut tartil ngaji biasa tingkat SD lah. Iya. Jadi sedikit cerita, dulu waktu TK Sa'dah tuh paling susah namakan ngaji. Jadi karena dulu tuh cita-cita Sa'dah jadi dokter. Jadi dokter. Iya. Jadi ngapain ngaji gitu ngapain ngaji gitu kan. Jadi karena Sa'dah anak perempuan, jadi bapak enggak mau pakai marah-marah lah ngajarkan Sa'dah. Jadi setiap bapak lomba Sa'dah tuh selalu dibawa gitu. Pada saat bapak lomba, bapak tuh selalu dapat juara kan, dapat juara tingkat kabupaten waktu itu. Jadi Sa'dah sempat ditanya sama teman bapak, Sa'dah cita-citanya jadi apa? Pengen jadi dokter Bu gitu. Kenapa ndak ngikut bapak tilawah? Ya ndak mau ngaji gitu kan. Jadi karena bapak dapat juara, alhamdulillah bapak dapat juara waktu itu, Sa'dah pengen dapat piala.
Karena pialanya ya awalnya. Iya, karena pialanya awalnya. Bukan karena ngajinya. Iya, bukan. Nah, ini sangat menarik nih sahabat kreatif. Bagaimana Ustazah Sa'dah Usman ini yang awalnya ya namanya anak kecil kan, cita-citanya pengen yang tampil keren kayak dokter kan, pakai baju putih gitu kan, bersih terus keren gitu kan. Dan secara tidak langsung bapak itu memberikan contoh ya. Iya. Bapak tidak maksa. Tidak memaksakan pengajarannya, tapi memberikan contoh. Gini loh kalau kamu jadi tilawah gitu kan, jadi qori'ah, ini loh yang kamu bisa hasilkan. Nah, sejak saat itu ada lihat bapak dapat piala nih, wah jadi pengen. Itu gimana lagi tuh? Bapak dapat piala, jadi pengen nih, langsung ngomong di motor kan, bapak kita lagi pulang, Pak pengen belajar tilawah. Ya alhamdulillah nak bapak mau belajar tilawah gitu. Jadi bapak tuh sangat-sangat bersyukur waktu itu, karena Sa'dah emang paling susah namakan ngaji. Jadi ngaji alif bata tuh emang gak suka gitu. Jadi waktu itu Pak Sa'dah pengen belajar tilawah. Ya udah, besoknya juga itu pas Sa'dah mau masuk kelas 1 SD. Langsung ya? Ya, langsung belajar tilawah, sistem metode hafal gitu, karena masih ikro kan. Jadi waktu itu karena Sa'dah nih pengen benar dapat piala, jadi Sa'dah harus ngaji udah lancar gitu, ndak ikro lagi. Jadi Sa'dah setiap hari waktu Sa'dah ndak main lagi, ndak main dokteran lagi. Rumah-rumahan gitu kan. Iya. Biasanya kan anak cewek kan kalau umuran SD gitu kan mainnya boneka Barbie dan lain-lain gitu ya. Jadi waktu itu emang nekat, aku harus dapat piala nih kayak bapak kayak gitu. Jadi setelah itu apakah yang ajar itu hanya bapak atau biasa kan ada anak yang dititipkan ke guru ngaji, ini tolong diajarkan. Kalau Kak Sa'dah gimana? Kalau khusus tilawah Sa'dah sama bapak, tapi kalau ngaji ikro, ngaji Al-Quran gitu sama guru yang di kampung. Karena ya itulah, karena anak perempuan susah kalau dimarahkan nangis gitu kan. Betul. Jadi ya cepat merajuk lagi. Jadi itu dititipkan sama guru yang di kampung. Tapi kalau khusus tilawah sama bapak. Kalau orang tua sendiri kan ngajar kan nggak tega kan, dikerasin dikit nanti nangis. Ya. Kalau orang lain kan masih agak segan lah istilahnya kan. Kalau diundang ke sini ini nggak nangis kan? Alhamdulillah. Takutnya pas diundang pulangnya nangis. Gitu. Oke, berarti dimulai dari lihat bapak dapat piala. Setelah itu sejak usia berapa tuh ikut lomba-lomba tilawah, lomba-lomba ngaji? Kelas 3 SD itu lomba tartil awal permulaan muncul, karena bapak ndak mau langsung ke tilawah karena mungkin biar terbiasa tampil di depan umum. Jadi kelas 3, kelas 4 itu masih tartil, kelas 5-nya baru di tilawah. Nah, dari beberapa teman-teman bahwa Kak Sa'dah ini di beberapa tahun belakangan itu sering jadi juara gitu kan, sering jadi perwakilan baik dari kabupaten yang diwakili sampai ke provinsi untuk tingkat nasional juga. Itu gimana tuh perjalanannya? Alhamdulillah waktu kelas 5 SD tampil tilawah itu kok tidak salah di Landa. Itu tingkat provinsi Sa'dah dapat juara 2 karena baru pertama kali kan ya. Nah, jadi juara 2. Setelah itu belajar lagi sama bapak. Terus karena juga dari pemerintah Mempawah, waktu itu Sa'dah dari Mempawah kan, itu ada juga mengadakan pelatihan IFKO. IFKO itu semacam perkumpulan qori'ah. Nah, yang di situ kita belajar tilawah sama pelatih-pelatih yang udah pengalamannya di nasional. Pelatih-pelatih nasional lah bisa kita katakan. Jadi selanjutnya? Jadi alhamdulillah kelas 6, kelas 1 SMP itu udah mulai langsung ke nasional. Itu
Itu kalau tidak salah pertama nasional ikut festival Anak Soleh, FASI namanya. Itu di mana tuh lokasinya pertandingan? Waktu itu pertama di Mujahidin. Mujahidin sini? Iya, Mujahidin Pontianak. Pontianak ya? Ya. Oke. Dan boleh tahu enggak dapat predikat apa waktu di itu? Waktu itu dapat juara 1, kemudian di Mujahidin dapat juara 1, langsung berangkat nasional di Jakarta dapat juara harapan 2. Wow. Seluruh Indonesia kan kalau udah di Jakarta kan. Itu satu provinsi mengirim satu atau banyak? Satu cewek, satu cowok, dan masih banyak cabang yang lainnya. Cabang yang lain. Tapi Kak Saada dapat harapan satu cabang ya? Iya. Itu cabang apa tuh? Tilawah? Tilawah. Alhamdulillah. Jadi masih muda sekali waktu itu ya, kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Udah menang di provinsi, langsung berangkat ke berangkat Jakarta. Dan selanjutnya ya sampai sekarang lah alhamdulillah masih dipercaya sama pemerintah Kalimantan Barat dan pelatih-pelatih Kalimantan Barat untuk berangkat ke nasional. Tapi ya itulah, masih harus berlatih lagi di nasional, belum meraih kejuaraan lah. Ya, tapi kan jam terbangnya kalau udah bicara nasional udah lumayan, udah sering. Alhamdulillah. Kan. Saada lagi katanya kan. Saada lagi. Oke. Mungkin sahabat kreatif banyak yang nggak tahu nih gimana sih cara mau belajar bisa jadi tilawah, ngaji tilawah bisa jadi qori atau qori'ah. Termasuk saya sendiri nih yang masih ngaji, masih belang-belang kambing gitu orang. Jadi kalau ke Kak Saada sendiri nih gimana sih menurut Kak Saada caranya? Cara jadi qori'ah. Iya. Oke. Cara jadi qori'ah itu yang pertama harus bermodalkan suara. Suara itu emang udah dari Allah kan, udah nikmat yang paling luar biasa. Nah, ketika udah ada suara bagus atau suaranya standar, suara yang standar itu bisa dilatih, diasah lagi dengan latihan-latihan. Karena kebanyakan tuh anak murid Saada ya yang udah pernah belajar tilawah. Yeah. Awal-awalnya, Kak, kita nih punya suara yang standar, tapi dengan berjalannya waktu dilatih akhirnya bisa gitu untuk jadi seorang qori'ah. Jadi yang pertama emang harus modal suara, meskipun standar ya harus latihan terus. Yang kedua harus berani tampil, karena kalau udah dunia MTQ, udah di mimbar utama, kalau kita malu atau takut jadi suara ndak keluar kan, karena betul. Grogi. Jadi emang harus berani, jangan malu. Dan ketiga, sungguh-sungguh, karena ilmu tilawah ini bukan ilmu yang bisa sekejap bisa gitu. 5 menit bisa. Mau ada ketekunan ya. Ya, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ya untuk bisa mendapatkannya. Seperti yang saya bilang tadi, penuhi 3 syarat, terutama di syarat yang ketiga yaitu sungguh-sungguh. Karena banyak orang yang suara bagus, punya keberanian, tapi tidak sungguh-sungguh. Jadi sungguh-sungguh belajar tilawah dengan berbagai macam media, boleh dari YouTube, boleh dari cari guru tilawah yang benar-benar menurut kita itu enak, kita belajar sama guru tersebut. Dan kalau saat belajar tilawah harus direkam lewat gadget atau handphone gitu kan. Jadi di rumah itu bisa didengarkan lagi. Jadi ilmu tilawah ini harus dijadikan hobi atau kesukaan, atau kita jatuh cinta dulu nih sama tilawah gitu kan. Kalau udah kita cinta sama tilawah ini atau lagu-lagu tilawah, jadi ndak ada kata malas. Jadi kita suka aja gitu ya. Pas mau ngaji enak aja gitu kan. Jadi kemana pun apapun aktivitas kita, mau ngepel, mau masak, ya ingat lagu itu, ndak nyanyi ya boleh sih nyanyi lagu-lagu. Tapi kan lebih bagus untuk melantunkan ayat suci ya. Lagu-lagu tilawah itu ndak mesti dilantunkan di ayat, tapi bisa dengan nana-nana gitu. Misal nana bisa kayak gitu.
dia nyebut nana-nana ya udah merdu, apalagi dia ngaji kan. Alhamdulillah. Wah, sungguh luar biasa ya. Oke, kalau kita bicara tentang Kak Sada Usman ya, di usia SD dan SMP udah masuk MTQ nih. Gimana sih perasaan anak SMP lah kita bilang kan? Nah, itu kan MTQ bukan sebatas kita ngobrol di studio atau apa kan? Itu yang di depan kita. Kalau kita udah tampil di panggung, duduk di mimbar, itu di depan itu kan semuanya orang-orang dewasa, master-masternya untuk ngaji. Terus penonton juga banyak. Itu gimana perasaan Kak Sada waktu pertama kali? Pertama kali pasti grogi ya. Ya, pastinya. Karena pertama tampil di depan umum, dan ya itu karena bapak sama mama selalu support, adik pasti bisa gitu tampil di depan. Niatkan bukan kita tampil di depan ini bukan untuk dikenal orang, tapi kita syiar Al-Quran. Jadi dari dulu, dari kelas 5 SD itu tampil tilawah, bapak selalu ngasih pesan, ngasih nasihat seperti itu. Luruskan niat bahwa kita ngaji ini syiar Al-Quran, biar orang semakin suka sama Al-Quran gitu. Meskipun di dunia MTQ dapat hadiah, tapi itu bukan tujuan utama. Yang penting kita ya syiar Al-Quran dulu kan, istilahnya. Tampil aja dulu. Nah, waktu MTQ itu ada masih ada enggak perasaan pengen dapat piala yang kayak SD waktu lihat bapak dapat piala? Waktu kelas SMP itu masih mau aku harus dapat juara nih gitu. Tapi kelas SMA udah mulai dewasa kan ya. Jadi itu karena bapak selalu pesan itu, ya udah kita syiar Al-Quran. Jadi menang atau enggaknya urusan Dudi gitu. Menang dan piala itu anggapannya bonus lah ya. Jadi yang penting kita jalani aja dulu dengan niat yang tulus untuk belajar ngaji atau tilawah gitu ya. Oke. Nah, kalau bicara tentang MTQ nih, menurut Kak Sada Usman nih, Kak Sada ini kan kalau MTQ udah sering banget nih. Udah berapa kali ikut MTQ? Nggak dihitung ya? Tak terhitung, lupa. Tak terhitung. Nah, gimana tuh persaingan para kori dan koriah yang ada di Kalimantan Barat menurut Kak Sada? Masya Allah ya, saingan tuh sangat luar biasa menurut Sada. Jadi kadang ada suara yang lebih tinggi daripada kita, ada yang lebih fasih dalam menyebutkan huruf. Jadi tilawah itu bukan hanya suara lagu, tapi penilaian utama atau yang tertinggi itu di tajwid atau makhraj dalam menyebutkan huruf-huruf Al-Quran gitu. Jadi karena Saadah ya istilahnya dari kampung, ndak belajar pun hanya sama bapak gitu kan ya. Jadi kelemahan Saadah waktu SD sampai SMA itu di makhraj. Mungkin sampai sekarang juga kurang fasih dalam menyebutkan huruf-huruf Al-Quran. Tapi kan sudah alhamdulillah sekarang. Orang udah alhamdulillah udah, kalau kita ngaji, kalau orang awam tuh yang enak didengar ya udah alhamdulillah ya. Apalagi kalau udah tepat dengan huruf-hurufnya, ejaannya dan lain-lain. Oke. Apa sih rahasia Kak Sada bisa sering juara MTQ itu? Pertama ya sering latihan. Sada latihan itu waktu maghrib dan subuh. Nah, jadi maghrib itu suara kita lagi tenang-tenangnya gitu kan. Jadi kalau subuh suara kita lagi serak tuh. Jadi untuk melatih ketajaman power suara kita. Jadi karena sering latihan udah terbiasa dengan suara-suara tinggi. Kemudian jaga kesehatan, itu terutama kalau udah pilek, flu, batuk, udah kacau tuh suara, ndak bagus lagi, ndak maksimal. Jaga kesehatan, jaga makanan. Sada kalau makanan itu sebelum lomba, sebulan sebelum lomba itu udah ndak makan gorengan, ndak, pokoknya makanannya hanya ayam atau ikan bakar sama sayur-sayur. Berarti kalau sebulan mau tanding tuh telepon saya ya. Jadi saya bisa numpang makan kan, makanannya enak-enak tuh, ayam, telur, ikan, sayur kan. Wah, enak sekali kan. Nah, berarti rahasianya Kak Sada selalu nih setiap habis maghrib ya,
juga habis subuh gitu ya. Subuh, iya, untuk melatih power suara lah biar tajam dan lebih terbiasa dengan nada-nada tinggi. Itu untuk membentuk karakter suara tinggi ya. Nggak boleh minum es, nggak boleh makan gorengan yang pedas-pedas. Saada juga suka sih dengan es, tapi tetap dibatasi. Kalau Saada jadwal Saada minum es sekarang itu 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Wah, jadi enak kalau jalan dengan Kak Saada nih, tidak perlu belikan es, kasih air putih aja. Iya, air putih. Ya gitu, cuman gurauan ya. Iya. Jadi itu dia sahabat kreatif, rahasia dari Kak Saada. Jadi setiap maghrib, subuh beliau latihan. Oke, kalau boleh tahu, kemarin kita lihat juga penampilannya sangat memukau sekali. Kalau Indosiar bilang kalau di tagline judul video dari Indosiar itu suaranya tinggi banget. Tinggi, Kak alhamdulillah. Itu gimana tuh bisa ikut lomba ngaji di Indosiar yang secara live streaming? Awalnya sepupu Saada, seorang qori'ah juga ngasih info atau link gitulah lewat file, dia ngirim file tentang Indonesia mengaji. Tapi waktu itu Saada tidak tertarik karena pikir bakal repot menyiapkan segala background, apalagi waktu lombanya tuh bulan Ramadan kan. Kita pasti lagi sibuk-sibuknya ya. Sibuk-sibuk ya. Waktu itu Saada fokusnya pengen target-target ibadah waktu Ramadan tuh tercapai yang udah ditargetkan. Jadi emang udah ndak mau lomba lah di bulan Ramadan. Tapi qadarullah, emang Allah mau, udah itulah jalannya. Siangnya ketua LPTQ nelpon, Saada persiapkan syarat-syarat ini, Saada ikut lomba di Indosiar. Hah? Kaget kan? Ya Allah, Saada ikut nih Pak. Iya, ikut yang Indonesia mengaji. Iya, kata dia. Ya Allah, ini kan kita lagi ngindarin lomba ini malah. Jadi walaupun dielak kan, tapi tetap kena ya kalau memang udah rezeki dari Allah gitu ya. Alhamdulillah. Jadi setelah ketua LPTQ itu ngasih tahu Kak Saada, itu kan otomatis utusan berarti kan. Kamu utusan. Harus mewakili LPTQ Kalimantan Barat nih. Jangan sampai enggak nih. Jadi gimana tuh setelah ditelepon? Ya. Jadi yaudah ada persiapkan syarat-syaratnya, mengisi form yang udah dikirim. Kemudian dari pihak Indosiar ada nelpon, tanya jawab lah tentang kepribadian atau aktivitas sehari-hari lah. Jadi yaudah sambil nunggu waktu lomba, yaudah Saada persiapkan segala background, ya apa-apalah yang nak disiapkan di rumah. Inilah ya, dekor-dekor dikit-dikit ya. Karena kan kita syarat background dari Indosiar itu ada corak ciri khas dari Kalimantan corak Barat. Insang ya. Ya makanya kita lihat kemarin videonya kayak benar-benar Kak Saada hataman Quran ya. Oke, itu dia. Jadi kalau yang kita bicara tentang yang di Indosiar kemarin, Kak Saada itu apa yang didapat? Alhamdulillah Saada dapat juara 2 dan ndak nyangka penilaian Dewan Juri Saada suaranya empuk dan tertinggi ya. Karena waktu itu Saada lagi kondisi yang ndak sehat. Iya. Bulan puasa kan ya. Jadi selanjutnya? Ya udah dapat juara 2. Yang juara 2, juara 3 sama juara 4 itu ndak ikut selanjutnya, hanya juara 1 yang dari Sumatera Utara. Berarti rezekinya memang di situ ya. Alhamdulillah. Tapi kalau kita bicara untuk tampil situ ya bukan yang mudah ya. Untuk persiapannya aja udah lumayan ya. Apalagi bisa tampil ke sana. Ini kan udah mau sekitar 10 tahun lah ya berarti ya Kak Saada bergelut di bidang tilawah. Ya, hampir segitulah ya. Itu gimana sih seorang Saada Usman itu bisa bertahan di sini? Kan cobaannya pasti banyak banget tuh. Itulah ketika Allah mau mengangkat derajat kita. Apapun kondisi kita, kalau udah kata Allah
kun fayakun itu rezeki kita, ya udah. Jadi kalau Saada sih emang dari Saada emang selalu latihan. Takdir Allah ya, takdir Allah itu bisa diubah, bisa yang enggak gitu. Jadi ketika Allah udah menetapkan itu rezeki kita, maka itu rezeki kita. Tapi kita untuk meraih rezeki ini ya tetap usaha, usaha betul. Latihan tadi, tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga makanan kayak gitu. Iya. Kalau kita boleh ini flashback sedikit nih dengan Kak Saada. Itu Kak Saada ini lulusan mana sih? Saada lulusan Pondok Pesantren Al-Mukhlisin. Al-Mukhlisin lagi ya? Iya, Al-Mukhlisin. Jadi dua yang kemarin juga Al-Mukhlisin ya. Berarti kenal ya? Alhamdulillah, Kak Evi sama Sasa ya. Iya, memang kita acungin jempol sangat aplaus banget dengan Pondok Pesantren Al-Mukhlisin yang banyak sekali lulusannya jebolannya yang udah jadi orang seperti yang samping Ustazah Saada Usman ya. Oke, kalau kita bicara nih, kalau cewek nih di nasional tuh gimana sih kalau persaingannya? Saingan sih sangat luar biasa Bang, terutama tuh di bidang suara. Kalau lagu udah umum, bisa belajar di YouTube kan. Jadi kalau lagu itu udah biasa. Mau variasi gimana pun lagu itu udah standar lah segitu. Tapi kebanyakan di nasional itu suaranya lebih lagi dari Saada. Bahkan kalau Saada yang ketiga ada yang lebih 6 sampai 10. Gitu. 10 oktav lah suaranya. Luar biasa tinggi lah. Nah, katanya ada salah satu ustadz teman kita bilang Kak Saada ini napasnya panjang sekali. Subhanallah ya. Panjang. Berapa detik katanya? Berapa Ustadz? 36 detik ya. Alhamdulillah ya. Itu gimana tuh bisa menguasai, istilahnya melatih napas sampai bisa 36 detik? Itu sebelum Saada latihan setiap subuh, latihan pernafasan dulu. Jadi tarik nafas, ditahan, itu pakai timer, lihat berapa detik kita mampunya. Kalau mampunya 5 detik, ya udah hembuskan. Ulang lagi sampai semampunya kita. Saada ngulangnya sampai 5 kali. Kemudian karena Saada sakit kan, jadi ndak bisa olahraga. Tapi bagi sahabat kreatif yang mampu olahraga, ya udah jogging setiap pagi. Jadi Saada melatih pernafasan, yaitu sebelum latihan tarik nafas, ditahan berapa detik kita sampai mampunya, ya udah hembuskan kayak gitu. Oke, jadi ada teknik pernapasan juga ya, bukan hanya suara, bukan hanya power yang kita perlukan, tapi pernapasan juga penting ya untuk tilawah ya. Nah, katanya Kak Saada juga buka kelas juga ya? Ya, Saada buka TPA, Rumah Quran, itu khusus tahfidz yang anak-anaknya. Kalau khusus remaja itu ada tilawah setiap Jumat dan Sabtu. Boleh kita share sedikit ke sahabat kreatif. Siapa tahu banyak sahabat kreatif yang pengen belajar dengan ahlinya ahli. Kalau kata Pak Dul tuh ahlinya ahli kan. Nah, itu gimana tuh mau belajar dengan Kak Saada? Mau belajar sama Saada silahkan DM di Instagram Saada Usman 96. Jadi nanti Saada kasih nomor admin yang mengelola tilawah Darus Saada itu. Jadi karena sekarang lagi wabah, jadi kita sekarang Saada ngajar lewat online. Itu Saada rekamkan audio, kemudian share di grup. Kadang juga seminggu sekali Saada live di Facebook. Jadi sistemnya sama ya, live streaming ya. Oke, Kak Saada. Tadi kan kita udah Kak Saada juga udah jelaskan ke kita tadi bahwa ada 2 nih, tilawah dan murotal. Nah, itu kan agak ada perbedaan.
Kalau yang di awal tadi opening kakak apa tuh? Tilawah. Tilawah. Nah, boleh nggak kalau kita minta murotalnya gimana sih dari Kak Sa'da Usman? Boleh Kita- lihat Al-Quran kan Bang? Boleh. Jadi kita hari ini memang fokus mendengarkan lantunan ayat suci yang merdu dan menyejukkan hati dari Ustazah Sa'da Amin. Usman. Oke, waktu dan tempat saya persilakan nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara alam taraw kayfa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa sadaqallahul azim. Sadaqallahu azim. Tilawah di awal, terus yang barusan murotal. Itu sama-sama merdu dan Alhamdulillah. menyejukkan hati. Itu kalau boleh tahu surat apa yang dibacakan? Surah Nuh ayat 10. Nah, kalau boleh kita tanya-tanya nih dengan Kak Sa'da, apa sih makna dari surat Nuh ayat berapa tadi? Ayat 10 Ayat 10 sampai 15. sampai 15 itu apa sih maknanya kalau boleh tahu? Kalau kita tadabburi surah Nuh ayat 10 sampai 15 bahwa faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Terjemahannya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Mengampun. Jadi kita ini seorang pendosa yang setiap harinya dari bangun tidur sampai mau tidur pasti melakukan dosa. Jadi kata Allah, kata Nabi Nuh, ini cerita Nabi Nuh, mohonlah ampun kepada Allah. Jadi Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf, lagi Maha Penerima Taubat, akan mengampunkan segala dosa-dosa kita ketika kita mau datang kepada Allah. Yang penting kita berserah ya, mengakui apa kesalahan kita. Oke. Dan ketika kita udah minta ampun sama Allah, Allah juga meridhoi kita, juga mengampuni dosa-dosa kita. Maka di ayat 11 dan 12 kata Allah, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Jadi ketika kita udah kembali sama Allah, ketika kita udah dekat sama Allah, kita udah dapat nih ampunan dan ridho Allah, maka Allah akan kasih harta dan anak-anak yang soleh-soleha gitu. Amin. Jadi itu dia makna dari surat Nuh ayat 10 sampai 15 tadi. Mungkin enggak secara keseluruhan kita bicarakan maknanya di sini, cuman secara umumnya ya itu maknanya membicarakan tentang ampunan, memohon ampun kepada Allah gitu ya Kak Sa'da ya. Nah, selama Kak Sa'da ikut lomba ngaji, ikut tilawah, ikut MTQ dan lain-lain, itu yang paling berkesan bagi Kak Sa'da Usman? Yang paling berkesan itu waktu Sa'da kelas 3 SMA. Ya. Itu Sa'da ikut
tilawah tingkat kabupaten di Anjungan Mempawah. Saada dapat juara 1 tingkat kabupaten itu alhamdulillah pemerintah Mempawah memberikan hadiah umroh. Alhamdulillah sekali ya. Jadi rezekinya ya. Iya. Jadi waktu itu kaget gitu kan, usia yang masih muda bisa umroh dengan secara gratis gitu. Jadi waktu itu Saada pengennya, karena bapak juga belum umroh, jadi Saada pengennya umroh itu kasihkan ke bapak, biar bapak dulu lah, Saada masih muda nyusul nanti gitu. Cuman dari pemerintah ndak bisa karena itu hadiah untuk Saada. Ya udah, sampai di Mekah di depan Ka'bah Saada doakan, ya Allah Saada pengen umrohkan atau hajikan bapak sama mama. Dan alhamdulillah kemarin bapak alhamdulillah umroh. Alhamdulillah ya. Jadi kalau kita benar niatnya ikhlas lillahi ta'ala, itu pasti Allah kasih jalan ya. Oke. Jadi itu dia sahabat kreatif, sudah lumayan banyak kita bicara tentang Kak Saada, seorang Qori'ah, boleh dikatakan Qori'ah nasional asal Kalbar ya. Ya, karena sering tampil di tingkat nasional juga. Untuk sahabat kreatif, kalau mau sukses dekat dengan Al-Quran, karena ketika kita saja waktu SMA, SMP ada ujian, setiap ujian itu pasti ada kunci jawaban. Nah setiap ujian atau permasalahan dalam kehidupan itu ada di Al-Quran. Jadi kita mau sukses atau mau dinaikkan derajatnya, maka dekat dengan Al-Quran. Dan jangan lupa bukan hanya dekat dengan Al-Quran, beramal soleh di amal soleh lainnya juga itu penting, karena masing-masing punya bidang, bukan hanya tilawah. Jadi yang bisa beramal soleh di bidang suara, ayo ajak sama-sama kawan-kawan yang lain untuk melantunkan ayat-ayat Al-Quran atau ya sholawat. Dan bidang harta, amal soleh di harta, ya amal soleh lah di bidang harta. Kalau ada tenaga, amal soleh di bidang tenaga. Dan kalau kita ndak ada semuanya, ndak ada prestasi atau bakat yang lainnya, kita bisa beramal soleh lewat gadget. Gimana beramal soleh lewat gadget? Yaitu share yang baik-baik. Dengan tujuan berdakwah ya. Dan bisa sahabat kreatif share atau subscribe channel Raja Wali Kreatif. Jadi bisa anak muda yang di luar sana yang belum tahu nih gimana caranya atau ndak tahu teknik bakatnya di mana, untuk bisa menggali potensinya ya, jadi bisa terinspirasi dengan Raja Wali Kreatif ini. Jadi ketika ada anak muda yang udah mulai tahu nih bakatnya di mana, maka ketika dia berbuat amal soleh, maka pahalanya akan mengalir. Amin. Jadi itu dia dari Kak Saada. Oh, ngomong-ngomong Kak Saada juga ada channel YouTube ya? Kasih tahu dulu sahabat kreatif. Mungkin sahabat kreatif yang mau cari-cari konten yang seputaran mengaji, doa-doa dan tilawah gitu, ada di channelnya Kak Saada Usman. Apa tuh nama channel Kak Saada? Saada Usman. Jadi sahabat kreatif bisa lihat sendiri, dengar sendiri gimana merdunya suara-suara Kak Saada Usman yang ada di video di YouTube-nya ya. Semoga makin berkembang juga nih medianya. Jadi situasi sekarang ini kan membatasi pergerakan kita untuk bergerak ya. Kayak yang berdakwah atau yang bekerja itu alhamdulillah media sangat membantu ya. Oke, terima kasih untuk Kak Saada Usman sudah menyempatkan diri ngobrolin prestasi dan inspirasi. Buat sahabat kreatif, apa yang kami bicarakan di sini bukan untuk membanggakan diri atau membanggakan prestasi, yang melainkan kami untuk berbagi inspirasi ke semuanya. Oke, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa dukung channel Raja Wali Kreatif dengan cara subscribe, like, komen, dan share supaya lebih banyak lagi teman ngopi yang bisa kita undang untuk berbagi inspirasi bersama kita semua. Oke, sahabat kreatif, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
والقلب سما نحو السماء